Di warga Pancoran ini sudah ada yang 4 tahun menjadi PTSN. Dari 2018 ada yang dari 2017 sampai sekarang menjadi. Kira-kira aspirasi kami ini tolong dari pihak BPN itu agar lebih serius karena kami dikejar-kejar oleh warga Pak. Bayangkan 4 tahun Pak PTSN itu belum jadi sama sekali. Ya sertifikat ya, program tanah sertifikat lengkap itu. Saya kira itu adalah pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawabnya dari semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tapi saya mohon maaf ya suaranya karena ekonya sangat dahsyat gitu. Saya pertanyaan kedua nggak tertangkap tuh. Kalau yang pertama masih tertangkap tentang pileg dan pilkada yang diundurkan tahun 2024. Yang kedua mohon maaf nggak tertangkap. Kedua jelas Pak Dokter? Enggak, ya, sekarang diantu jelas gimana? Jadi yang kedua itu dari izin Pak Erwin Kusuma, Pak Yazid. Jadi kan BPN itu ada program pembuatan sertifikat tanah. Sertifikat tanah. Sertifikat pembuatan sertifikat tanah, surat sertifikatnya. Jadi ada program 2018 dan 2019 sampai hari ini surat tanahnya belum keluar sertifikatnya. Sementara masyarakat sudah menyerahkan surat aslinya ke BPN. Surat asli masyarakat sudah tidak punya karena sudah dipegang oleh BPN. Surat tanah yang mereka punya semua. Tapi sampai hari ini BPN belum mengeluarkan sertifikat tanah itu yang program dari itu menjadi keresahan di masyarakat. Mohon nanti Pak Hidayat bisa mengadvokasinya. Terima kasih. Baik. Saya jawab dulu ya. Baik, terima kasih Pak RW dan terima kasih Bapak-Bapak yang saya hormati. Pertanyaan yang sangat penting dan itu menjadi concern kita, concern kami juga di PKS, di DPR RI. Secara prinsip masalah ini memang menjadi ramai ya dan termasuk kami juga mengkritisi karena sempat terkomunikasikan gitu bahwa nanti akan dirubah menjadi e-sertifikat dan kemudian seluruh sertifikat dan kemudian akan diganti dengan e-sertifikat itu. Kita kritisi dengan sangat tajam ya karena kita punya pengalaman dengan EKTP yang marut-marut itu dan menghadirkan korupsi dan menghadirkan masalah. Kita juga punya pengalaman dengan data tentang masalah pilpres atau pileg, itu juga bagian daripada yang bermasalah dari pendataan kita. Kita juga punya masalah dengan data untuk data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang terkait dengan pemberian santunan untuk para warga Indonesia terkait dengan COVID-19. Itu kan datanya juga masih bermasalah. Dalam temuan dari KPK yang sudah dipublikasikan dan disampaikan kepada Menteri Sosial, itu ditemukan oleh KPK 16.700.000 data DTKS di Kementerian Sosial yang tidak sinkron dengan data yang ada di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Nah ini kan bermasalah. Jadi banyak sekali masalah-masalah terkait dengan masalah akurasi data, belum lagi terkait dengan masalah pemalsuan data. Banyak kan ditangkap tenaga kerja asing dari China yang punya EKTP, punya KK bahkan, tapi mereka bahasa Indonesia aja nggak bisa. Karena memang mereka adalah tenaga kerja asing. Itu mereka dapatkan melalui manipulasi data. Ya. Dan kemarin yang sangat ramai itu adalah kan kasus dengan Pak Dino Patijala. Beliau melaporkan ke polisi bahwa sudah terjadi pemalsuan sertifikat tanah yang tanah ibunya. Ternyata bisa kita bayangkan kalau kemudian keamanan datanya nggak maksimal dan kemudian terjadi begitu banyak masalah, nanti merubah status sertifikat tanah itu sangat gampang sekali pakai meretas sistem dari e-sertifikat itu. Dan tiba-tiba data kepemilikan tanah sudah menjadi berubah semuanya. Itu akan menjadi sangat kacau sekali. Karenanya kami mengkritisi dengan sangat keras tentang masalah ini dan Pak Menteri Agraria dan Tata Ruang sudah berkali-kali menyatakan mengklarifikasi bahwa tidak benar BPN akan menarik
sertifikat fisik daripada tanah-tanah tersebut. Dan bahkan beliau menyampaikan agar rakyat tidak menyerahkan fisik daripada sertifikat tanah itu kepada BPN. Itu pernyataan langsung daripada Pak Menteri Sufyan Jalil yang terpublikasikan setelah terjadi kritik yang luar biasa dan termasuk kami yang mengkritisi itu karena sekali lagi itu sangat rawan dan sangat rentan. Nah, kalau kemudian Pak RW tadi sudah menyampaikan bahwa ternyata surat-surat tanah itu sudah diberikan, saya menyarankan gini Pak, ini urusan kawan-kawan saya di Komisi 2 gitu ya. Di situ ada Pak Mardhani Alisera ya, dari Jakarta Timur, orang Betawi juga ini. Saya usulkan agar Bapak dan rekan-rekan ketemu dengan Pak Mardhani, mungkin nanti minggu depan atau minggu depannya lagi kita sudah masuk sidang lagi. Silakan datang gitu ya dan sampaikan fakta ini begitu ya supaya kemudian karena akan diagendakan dalam rapat dengan Pak Menteri Sufyan Jalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Badan Pertanahan Nasional Ketua BPN ini akan diagendakan rapat pada masa sidang yang akan datang. Jadi kalau menurut saya ini adalah sebuah temuan yang sangat berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Menteri bahwa ternyata warga sudah diminta untuk menyerahkan sertifikat tanah mereka yang asli dan mereka sekarang tidak memegang sertifikat tanah yang asli itu. Ini fakta yang menurut saya penting untuk atau temuan yang menurut saya penting untuk ditindaklanjuti dan saya berharap Pak Sahal siap untuk mendampingi warga bertemu dengan anggota DPR kita untuk menyelesaikan urusan ini. Pak Sahal siap ya? Demikian Pak RW. Jadi ini masalah yang harus di-clearkan, harus diselesaikan karena kekhawatiran itulah yang kami rasakan dan kami perjuangkan karena kekhawatiran tadi memang menghadir rasionalitasnya dan ternyata tadi Bapak RW menyampaikan bahwa masyarakat di Jakarta sebagai masyarakatnya Bapak gitu ya sudah menyerahkan sertifikat tanah dan mereka tidak lagi memegang sertifikat tanah yang asli itu. Nah, supaya tidak menghadirkan kegelisahan yang berkepanjangan dan polemik yang berkepanjangan, karena Pak Menteri mengatakan tidak ada penarikan itu dan bahkan belum menyampaikan jangan ada yang memberikan sertifikat tanah, tapi itu disampaikan setelah adanya kritik luar biasa. Mungkin sebelumnya ada kali semacam arahan semacam itu dan ternyata tidak sesuai dengan yang diarahkan oleh Pak Menteri dan terutama sekali tidak sesuai dengan apa yang menjadi pembahasan di DPR karena DPR jelas akan mengkritisi hal ini secara sangat mendasar karena kita punya pengalaman panjang terkait dengan segala yang terkait dengan pendataan dan elektronik yang ternyata mempunyai masalah yang berkepanjangan. Terima kasih Bapak. Ya, Pak Dr. Hidayat sedikit langsung saja kami merespon. Jadi total surat tanah warga kami yang tertahan di BPN, surat aslinya sudah kita berikan semua, namun kami belum menerima sertifikat dari tahun 2018 dan 2019 itu totalnya ada 114 surat tanah. Ini jumlah yang tidak sedikit, Pak Dokter. 114 surat tanah warga kami yang mereka saat ini sudah tidak memiliki surat apapun karena sudah ada di BPN, namun program PPSL, program sertifikat tanah yang dijanjikan waktu itu sampai hari ini warga belum menerima dan kami tidak jelas apa alasannya. Dan kami dari PPSL Kelurahan sudah berkali-kali datang ke sana, namun sepertinya kurang mendapatkan respon yang baik. Dan tadi saya menangkap, terima kasih atas mediasinya. Nanti tim PPSL, Pak Haryadi, Pak Mukopin, Pak Sigit, dan yang lainnya kita akan beraudiensi ya dengan Pak Mardhani Alisera ke DPR RI dengan membawa semua lampiran surat-surat yang kita punya Pak, daftar namanya. Terima kasih semuanya. Ya. Siap, nanti saya juga akan ingatkan Pak Mardhani Alisera untuk menerima delegasi dari Pancoran.